Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen lanjut berbagi teman-teman. Aku udah lama nih nggak berbagi soal persiapan CPNS 2024. Karena kemarin aku banyak berbagi soal BUMN. Sekarang aku akan balik lagi untuk latihan CPNS khususnya untuk tes intelijensi umum. Nanti teman-teman bisa belajar ya lewat video panjangku ini. Nanti aku akan upload secara berkala untuk video panjangnya atau video pendek. Nanti teman-teman tinggal lihat di bagian video shortku ya teman-teman ya. Nanti kalau mau belajar rangkaian untuk persiapan TIU ini, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Cari aja playlist yang judulnya adalah latihan soal CPNS 2024 untuk video yang panjang. Nanti silahkan teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku bisa explore aja semua informasi melalui playlist kalau mau belajar seputar karir ya, nggak cuma seputar CPNS atau nanti BUMN yang swasta-swasta juga ada. Mau belajar interview dan lain-lain ada di sini. Kalau di sini ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, teman-teman bisa cek di bagian komunitas. Di sampingnya playlist itu ada tab komunitas. Di situ aku akan repost secara berkala informasi lowongan pekerjaan teman-teman yang ada di sosial media yang udah aku filter dari teman-temanku recruiter. Yang teman-teman juga sebenarnya bisa temukan di LinkedIn, tapi banyak yang tersembunyi gitu ya. Yuk teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar sederhana terkait dengan tes intelijensi umum. Jadi untuk persiapan CPNS ya teman-teman kan ada tiga ya di awal ya. Nanti ada tes wawasan kebangsaan, ada TKP, ada tes intelijensi umum. Nah khusus untuk tes intelijensi umum itu aku akan kasih banyak latihan soal secara beruntun. Di video ini aku akan sharing teman-teman tentang kemampuan yang figural khususnya untuk yang deret gambar. Jadi melanjutkan gambar. Nanti di video-video selanjutnya, pola-pola figural yang lain atau bagian numerik, bagian verbal nanti juga aku akan coba share ya teman-teman biar teman-teman bisa belajar secara komprehensif. Ingat soal-soal di CPNS tahun-tahun sebelumnya atau mungkin nanti yang akan datang, jangan menggunakan metode dihafal. Teman-teman perbanyak aja latihan soal biar punya experience begitu ada tipe-tipe tertentu teman-teman jadi peka sehingga mengurangi waktu untuk pengerjaan di masing-masing soalnya. Nah, yuk teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau nanti bisa ngubungin aku lewat salah satu sosmedku yang aku display di sini ya, teman-teman ya. Kita akan belajar langsung aja, teman-teman. Silakan teman-teman di sana siapkan catatan. Nanti cara belajar dari videoku adalah silahkan lihat soalnya, kemudian tinggal pause aja. Kemudian teman-teman coba temukan jawabannya yang mana. Kalau udah yakin baru di next. Nanti di masing-masing soal aku akan langsung bahas. Oke, to the point aja ya, teman-teman. Kita akan masuk ke latihan soal yang pertama. Teman-teman, kira-kira di soal ini, jawabannya yang mana nih? Yang ditanda tanya. Udah ketemu, teman-teman, jawabannya yang mana? Ini simple ya. Ya, jawabannya adalah yang D. Ya, teman-teman, di sini bisa mengetahui polanya kalau nanti akan ada suatu deret, polanya bentuknya kayak gini, teman-teman, 3 kali 3 gitu ya, baris kolom. Maka teman-teman bisa fokus membacanya itu kalau nggak yang vertikal ya horizontal. Ini teman-teman bisa pahami dari pola horizontal. Dari yang atas ya teman-teman ya, panah hijau ke samping, kemudian dia mengalami rotasi -90 derajat ke atas gitu. Dari baris yang kedua yang senyum, dia kalau pola yang sama, maka yang di tengah itu dia harusnya rotasi 90 derajat, habis itu 90 derajat lagi berlawanan jarum jam. Nah, kalau yang biru berarti dia kan ada di paling kanan nih. Itu hasil rotasi -90 derajat berlawanan jarum jam. Biar tahu yang sebelumnya tanda tanya berarti tinggal kita balik aja 90 derajat sebelumnya. Jadi bentuknya kayak senyum gitu. Polanya kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada yang tahu penjelasan yang lebih simpel, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan masuk ke latihan soal yang nomor 2 teman-teman. Yang ikut di tes periode sebelumnya pasti tahu pola ini ya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih lanjutannya? Oke, untuk soal yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang B.
Jadi polanya ini beragam ya teman-teman. Kalau ada bangun, kemudian ada sumbunya horizontal begitu. Nanti cara bacanya macam-macam. Di sini aku akan munculin beberapa soal. Jadi kalau untuk soal di case ini, teman-teman perhatikan masing-masing bangun, dia akan bergerak di sumbunya polanya. Jadi makin geser ke arah kanan polanya, posisi maupun bentuk ya, maupun dimensi dari bangun tersebut atau mungkin coraknya, teman-teman harus perhatikan. Kita lihat satu persatu di soal yang di atas. Lingkaran warna hitam makin ke arah kanan mendekati tanda tanya, dia akan bergeser posisinya dari kiri relatif makin ke arah kanan. Sehingga harusnya yang di tanda tanya itu, lingkaran hitamnya itu ada di sebelah kanan tapi tetap di baris yang pertama. Dari pilihan yang ada, mana semuanya masuk ya, berarti A, B, C, D masih mungkin. Kita masukkan yang kedua, yang segitiga. Segitiga kebalikannya, dari kiri ke kanan, dia bergeser dari kanan ke arah kiri gitu ya. Jadi harusnya ada yang ditanda tanya segitiganya ada di sebelah paling kiri kayak gitu. Dan dia bentuknya tetap segitiga, nggak kebalik. Dari pilihan A, B, C, D otomatis yang C enggak ya teman-teman. Karena yang C itu dia udah kebalik gitu segitiganya. Berarti kemungkinannya A, B, dan D gitu kan. Kita masuk ke yang baris yang ketiga yang belah ketupat. Belah ketupat dia akan bergeser dari posisi paling kiri, kemudian pindah paling kanan, habis itu pindah paling kiri. Harusnya selanjutnya adalah yang paling kanan, kayak gitu. Dari A, B, dan D. Mana? Yang D berarti udah nggak mungkin ya. Kemungkinannya cuma tinggal A dan B, gitu. Kemudian yang bentuk love, love ada di sebelah kanan, kemudian dia bergeser ke arah kiri, tapi kayak misalkan diputer gitu ya teman-teman ya, 180 derajat, habis itu balik lagi. Maka harusnya dia bentuknya love kebalik lagi. Antara A dan B mana yang benar? Cuma yang B gitu. Jadi tentukan per polanya, perhatikan ya. Karena perubahan itu bisa bergeser, bisa berubah dimensi, bisa kadang pindah baris semuanya gitu bisa. Nanti kita akan latihan ya teman-teman. Ini masih yang simple. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya teman-teman dan temukan jawabannya. Yang mana nih kira-kira? Oke teman-teman, udah ketemu jawabannya yang mana? Untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Gitu. Dari mana nih kita tahu C? Kita lihat dulu polanya ya teman-teman ya. Sama bentuk 3/4 lingkaran itu. Gambar makin ke arah tanda tanya, ke arah kanan, maka posisi bangunnya ini bergeser ke arah kanan. Jadi harusnya ya dia posisinya sama teman-teman. Ada paling kanan bentuknya juga nggak berubah, nggak mengalami distorsi maupun rotasi. Dari A, B, C, D, D udah nggak mungkin ya. Kalau D dia udah mengalami pencerminan gitu teman-teman. Jadi pilihannya tinggal A, B, C. Kemudian kita lihat dari bentuk panah yang baris kedua. Makin ke arah kanan, makin mendekati tanda tanya, panah itu memang bergeser ke arah kiri. Tapi panah itu mengalami rotasi. Tadinya hadap ke atas, bergeser satu untuk ke rotasi 90 derajat searah jarum jam, geser lagi panahnya ke bawah. Berarti pada saat panah itu sampai di sisi paling kiri, dia harusnya menunjuk ke arah kiri gitu. Dari A, B, C, pilihannya tinggal A dan C gitu ya teman-teman ya. Pilihannya tinggal A dan C gitu. Kemudian kita lihat dari pola yang nomor 3. Pola yang nomor 3 itu yang bentuknya kayak shuriken gitu ya. Dia geser ke kanan, tapi sampai paling kanan ukurannya adalah makin membesar. Nah, antara A dan C kita perhatikan dia polanya sama, teman-teman. Berarti masih sama. Sekarang tinggal yang baris terakhir yang segitiga. Segitiga dia bergeser dari kanan ke arah kiri, tapi ukurannya menyusut makin lama makin kecil. Nah, harusnya di tanda tanya itu segitiganya ada di sisi paling kiri, tapi ukurannya kecil dan tidak terbalik. Antara A dan C pilihannya tinggal yang C. Begitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya, nomor 4. Nah, ini mana kira-kira teman-teman lanjutannya? Silakan teman-teman temukan jawabannya. Oke, udah ketemu ya. Nomor 4 jawabannya adalah yang
Ya, jawabannya adalah pola yang D gitu. Gimana triknya teman-teman kalau kita melihat suatu bangun yang kompleks gitu ya, maka kita bisa kerjakan dulu dari yang gampang di notice gitu, di recognize-nya gampang, ditandainya gampang. Pertama dari bangun itu teman-teman, ya itu kan ada dua pola ya, ada pola bintang, ada yang pola macam-macam ada di bawah. Kita lihat dulu yang paling bawah itu yang bentuk love. Dia kan warnanya hitam, berubah jadi abu-abu, terus hitam lagi. Maka selanjutnya harusnya abu-abu lagi yang di paling pojok. Berarti B udah nggak mungkin, B itu dibuang gitu ya. B otomatis dibuang. Kemudian kita lihat yang paling nonjol lagi teman-teman di bintang-bintang yang ada di atas. Itu kan ada bintang kecil itu ada sebaris itu ada 5, terus ada 3 baris gitu kan. Makin bergeser ke arah kanan mendekati tanda tanya, jumlah bintangnya itu selalu berkurang dua, dua, dua gitu. Awalnya kan utuh, terus bintang kecilnya itu berkurang dua, di sampingnya lagi berkurang jadi 4. Nah harusnya yang ditanda tanya bintangnya itu berkurang jumlahnya 6. Kira-kira mana dari pilihan yang ada selain yang B? Dari A itu berkurang cuma 4, ya kan? Yang C berkurangnya juga cuma 4. Cuma D, teman-teman, yang berkurangnya itu 6. Udah selesai, langsung ketemu D. Nggak perlu ngelihat panah-panah macam-macam yang akhirnya teman-teman terdistraksi dan membuang waktu lama. Begitu ya cara pengerjaannya. Kita akan lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nomor 5. Teman-teman silahkan perhatikan soalnya dan tentukan jawabannya. Mana nih lanjutannya? Oke, soal nomor 5 ini jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Perhatikan ya teman-teman, kalau ada bangun dia bergerak di suatu sumbu, selalu perhatikan pergerakan dari bangun tersebut. Kita akan lihat dari per baris dulu ya. Ini contoh soalku masih yang satu bangun dia tidak berpindah baris, dia masih ada di baris yang sama. Yang lingkaran teman-teman, pertama ya yang paling kiri lingkaran paling atas. Dia lingkaran cross terus pindah ke kanan jadi hitam, pindah kiri lagi jadi cross tapi plus ya. Harusnya pindah lagi jadi hitam kanan. A, B, C, D masih masuk semua. Setelah itu sekarang kita tinggal yang baris kedua. Cross tanpa corak ya, tanpa warna hitam, cross putih, terus tiba-tiba jadi dua di ujung. Ya kan, jadi lebih kecil. Habis itu cross hitam, harusnya yang ditanda tanya adalah dua tanda cross kecil-kecil di kanan kiri. Dari A, B, C, D, A itu udah nggak mungkin karena dia bukan cross sekali gitu bentuknya, dia plus gitu. Berarti pilihannya kemungkinan tinggal B, C, dan D. Sekarang kita lanjut ke baris nomor 3. Paling kiri itu ada segitiga. Terus dia bangunnya bergeser makin lama makin ke kanan ya. Berarti nanti bangunnya ada di kanan. Segitiga terus bergeser jadi segi 4. Bergeser lagi nambah ya sisinya ya. Habis itu jadi segi 5. Berarti paling pojok harusnya segi 6 gitu. Tadi kita A udah nggak mungkin tinggal B, C, D. Tapi yang C ya malah seginya segi 4. Berarti pilihannya tinggal dua antara B dan D gitu. Nah, baris paling bawah dia lingkaran ya, satu berubah jadi dua, jadi tiga, jadi empat tanpa berubah warna corak jadi hitam. Antara B dan D yang mana? Yang D begitu. Jadi di sini udah ketahuan jawabannya adalah yang D. Mungkin teman-teman bisa menemukan cara tercepatnya, dipersilahkan. Kita udah sampai soal nomor 5, teman-teman. Kira-kira udah salah berapa nih? Kita akan lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih lanjutan gambarnya? Gampang banget ya, teman-teman ya. Udah langsung ketebak ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman kayak tadi aku bilang, kalau ada perubahan bentuk, kerjakan dari yang paling nonjol banget. Ini kan kelihatan banget ya dari sisi atas sama bawah. Yang atas tuh kan nonjol banget ya, lingkaran satu, jadi dua, jadi tiga, jadi empat harusnya. Bentuknya lingkaran empat warna hitam, udah langsung ketemu C gitu. Dan jangan buru-buru, hati-hati di D, D karena ada satu bentuk dia bukan lingkaran gitu. Oke, gampang ya nomor 6 ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 7. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Ini sedikit butuh ketelitian teman-teman.
Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya yang mana? Soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Teman-teman, ini ada dua pola yang agak rumit kalau teman-teman belum terbiasa mengerjakan soal CPNS ya, teman-teman ya. Ini juga di tahun lalu juga muncul kan ya bentuk kayak gini. Jadi di sini teman-teman perhatikan pola perbangun. Pola perbangunnya itu dia akan bergerak. Kalau tadi kan kita belajar yang dia cuma bergerak di sumbu yang sama. Nah ini bangun itu makin geser ke arah tanda tanya, itu polanya dia akan berubah tuh yang tadinya di baris pertama, pindah ke baris dua, pindah ke baris tiga, dan polanya bisa berubah. Kita lihat satu-satu yang paling kiri ya, lingkaran di paling atas, dia di gambar selanjutnya itu akan ada di baris nomor dua tapi geser gitu sumbunya. Di selanjutnya jadi lingkarnya ke baris tiga tapi makin geser. Nah, dari pilihan yang ada, akhirnya harusnya yang paling pojok ini adalah lingkaran akan ada di bawah sendiri dan posisinya di paling kanan gitu. Dari A, B, C, D kemungkinannya adalah yang ya antara A, C maupun B. B udah nggak mungkin lingkarannya dia geser ke kiri teman-teman. B bisa kita hapus. Kita lihat tanda plus teman-teman. Plus itu di baris kedua yang paling kiri, dia turun ke baris ketiga pindah sisi ya, yang paling kiri pindah paling kanan. Kemudian di baris tiga pindah lagi paling kiri. Nah harusnya berarti dia akan ada di atas paling kanan gitu. Berarti antara A, C, dan D masih sama semuanya ya. Kita lihat yang tanda panah ke atas baris ketiga paling kiri. Dia ada di tengah ya. Kemudian habis itu bergeser ke baris keempat, pindah nunjuk ke bawah, ya kan? Kemudian geser lagi jadi baris pertama ke atas lagi. Harusnya yang ditanda tanya itu adalah dia nunjuk ke bawah gitu ya. Baris kedua nunjuk ke bawah. Antara pilihan A, C, dan D tinggal dua sekarang nih, A dan D kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal baris terakhir ya, belah ketupat itu paling kanan. Pindah baris satu dia kegeser ke kiri, teman-teman. Gitu. Habis itu pindah ke baris kedua itu geser lagi. Nah, paling pojok sini harusnya belah ketupatnya ya. Antara A dan D, dia belah ketupatnya ada di baris ketiga, pojok paling kiri, tapi dia warnanya nggak berubah corak. Antara A dan D, pilihannya adalah yang A, karena yang D adalah berpindah atau berubah corak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham nggak teman-teman? Kalau nggak paham boleh di pause, boleh diulangi lagi. Kita akan lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Silakan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih jawabannya nih? Udah ketemu ya jawabannya ya? Selesaikan dari yang paling mencolok dulu, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang C, betul ya. Jadi di sini apa yang paling mencolok, teman-teman? Macam-macam ya, gitu ya. Pertama kita bisa lihat dari segi limanya. Segi lima dari paling kiri dia ukurannya kecil, lama-lama membesar. Maka yang ditanda tanya itu ya harusnya ukurannya besar. Antara pilihan A, B, C, D cuma B dan C saja gitu ya, yang membesar gitu. Kemudian kita lihat dari sisi garis miringnya tadi ya. Awalnya garisnya satu, terus jadi dua, tapi makin pendek. Habis itu jadi tiga, pendek lagi. Harusnya tanda-tandanya empat, tapi kecil semua. Oh, ternyata B dan C sama. Nah, sekarang tinggal pola yang ada di lingkaran itu. Ya, lingkaran itu di bagian plusnya, di luarnya tuh ada belah ketupat, teman-teman. Tapi makin geser, belah ketupatnya tuh hilang satu-satu gitu. Nah, harusnya nanti yang ditanda tanya, belah ketupat di luar itu tinggal satu dan dia berkurang berlawanan jarum jam. Berarti yang mana? Tinggal yang C karena yang B masih sisa dua gitu. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Nah, ini adalah pola lain yang ada di bentuk yang ada sumbunya, teman-teman. Ini butuh konsentrasi lagi. Silahkan, teman-teman, temukan jawabannya. Oke, untuk soal yang ini jawabannya adalah yang A. Kalau di soal sebelumnya yang ada sumbunya itu tadi kan kita ngelihatnya itu adalah dari sisi perubahan bangun yang ada
dia akan berubah berubah semacam apa gitu ya. Makin lama dia akan pindah baris. Tapi kalau di sini ya, yang diperhatikan itu bukan bangunnya, tapi pola pindah barisnya. Contohnya berkaitan dengan pola pindah baris itu adalah yang ada di sisi paling kiri, paling atas ya. Dia itu dari baris pertama itu adalah bentuknya segi lima. Bisa diperhatikan ya, dari baris pertama pindah ke baris nomor 2 bergeser. Jadi baris pertama pindah ke baris nomor 2 segi 5 itu tidak akan berubah. Posisinya tetap di situ, bentuknya itu juga. Begitu kan teman-teman kalau melihat ya, dari gambar yang kedua ke pindah nomor 3 gitu ya. Baris pertama yang di sisi kiri kanan yang ada jajar genjang, pindah ke baris kedua juga nggak berubah gitu. Jadi antara baris satu pindah ke baris dua, bangun apapun itu, posisinya bentuknya itu nggak akan berubah. Paham nggak teman-teman? Nah sekarang teman-teman bisa lihat yang paling kiri, dari baris 2 ke baris 3 bentuk love, itu kan tadinya di sisi paling kanan. Dia di gambar selanjutnya pindah ke baris 3 sisi pindah kiri. Teman-teman bisa ngeliat gambar kedua pindah ke gambar nomor 3 ini sebelum tanda tanya juga sama. Baris kedua, dia bentuknya segi 5 di kiri, pindah ke baris 3 itu akhirnya dia bergeser ke kanan. Artinya apa? Baris pertama ke baris 2 semua bangun itu tetap. Baris 2 pindah ke baris 3 bangunnya pindah posisi kayak gitu. Nah, sekarang kita perhatikan baris 3 ke baris 4 yang gambar paling kiri bintang ya, itu kan ada di baris ketiga. Ke gambar selanjutnya ke baris nomor 4 kan, tapi dia posisinya pindah tapi berubah corak gitu. Jadi hitam. Kalian juga bisa ngeliat dari gambar nomor 2 ke gambar nomor 3 yang di soal sebelum tanda tanya. Itu kan ada bentuk love. Love di baris ketiga pindah ke baris 4 dia pindah posisi plus pindah corak. Artinya apa? Artinya kalau dari baris ketiga ke baris 4 dia pindah posisi plus pindah corak. Begitu. Jadi kita bisa simpulkan ya, pakai logika ya teman-teman ya. Baris satu pindah ke baris 2 itu tetap. Baris 2 pindah ke baris 3 itu pindah posisi. Baris 3 ke baris 4 pindah posisi plus pindah corak. Nah, sekarang kita lihat baris 4 ke baris satu. Gambar paling pojok kiri, jajar genjang di baris keempat. Ke gambar selanjutnya, dia pindah ke baris satu tapi tetap di situ. Bintang warna hitam di gambar kedua, pindah ke gambar nomor 3 tetap di situ. Artinya, baris keempat ke nomor satu tetap. Paham nggak teman-teman? Jadi, perubahan cuma terjadi dua kali. Ya, ulangin ya. Baris pertama ke baris kedua tetap. Baris kedua ke baris ketiga pindah posisi. Baris ketiga ke baris 4 pindah posisi plus pindah corak. Ya kan? Baris keempat ke baris satu tetap. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal perhatikan bangun yang ada di gambar 3 atau sebelah yang tanda tanya itu. Itu kan ada bintang tuh baris pertama. Baris pertama pindah ke baris 2 artinya tetap. Berarti bintangnya itu ada di baris 2 tetap di sebelah kanan coraknya hitam. Dari pilihan A, B, C, D, yang B tidak termasuk. Berarti kita take out B. Tinggal A, C, dan D. Oke. Gambar ketiga sebelum tanda tanya. Itu kan ada bentuk jajar genjang. Baris kedua ke baris ketiga tadi apa teman-teman? Pindah posisi. Maka jajar genjang itu harus ada di posisi paling kiri. Tadi kan B udah kita take out. Tinggal A, C, D. Di antara A, C, D, jajar genjang yang pindah paling kiri nomor 3 tinggal yang A dan D. Maka jawabannya nggak mungkin B, nggak mungkin C. Tinggal A dan D. Ya kan? Kita lihat sekarang baris nomor 3 di gambar nomor 3 itu teman-teman sebelum tanda tanya. Baris nomor 3 ada segi 5. Tadi baris ketiga pindah ke baris nomor 4 itu adalah pindah posisi plus pindah corak. Antara A dan D, semuanya memang pindah posisi sih ke sisi sebelah kanan. Warnanya coraknya juga berubah. Tapi yang D tuh gambarnya tuh nggak segi 5 teman-teman. Dia kayak ngalamin rotasi gitu loh. Nih yang ini pilihan D kan. Nggak kayak gambar utamanya. Ya udah, berarti B coret, C coret, D coret. Pilihannya tinggal yang A. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Paham nggak teman-teman logikanya? Ini harus banyak dilatih ya untuk soal yang kayak gini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya teman-teman. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya.
caranya teman-teman? Lihat pola mendatarnya atau menurunnya. Udah ketemu ya jawabannya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Jadi pola yang bisa kita baca dari soal ini adalah pola menurunnya. Teman-teman lihat kolom paling sana ya, kolom paling kiri yang tidak diketahui yang paling bawah. Kan ada bangun tiga, kemudian turun ke bawah akan ada dua bangun yang akhirnya itu saling berpotongan. Pada saat ada dua bangun yang berpotongan, coraknya tuh berubah gitu, jadi ada isinya abu-abu gitu. Yang sini gambar yang paling kanan juga sama. Yang pertama gambarnya tidak diketahui, tapi tiba-tiba di tengah udah ada gambar yang gabung terus panah ke atas gitu kan. Lalu di pola tanda tanya gimana? Kita bisa lihat pola menurun yang tengah. Di atas itu ada bangun, di tengah tidak diketahui, tapi sampai bawah itu gabung semua. Gitu. Artinya apa? Artinya kita cari pilihan yang gambarnya itu ngegabung semua, tapi dengan pola yang menurun yang paling kanan ini. Panah ke atas, segi 5 dan plus. Dari pilihan yang ada, yang gabung semua itu adalah A, C, dan D. Kayak gitu. Tapi teman-teman bisa dilihat ya, posisi dari semua bangun, kalau yang dicontoh itu ya, yang di menurun sebelumnya, kotak paling kiri ada jadi kotak terus. Lingkaran ya, di tengah, di atas ya, sampai bawah juga lingkaran. Gitu ya. Ini juga harus sama urutannya. Maka harusnya yang bersinggungan itu adalah panah ke atas, baru segi 5, baru cross, plus gitu. Antara A, C, dan D kita lihat. Kalau A, segi 5 dulu tuh ada di kanan, malah panah ke atasnya ada di tengah. Salah. Berarti A nggak mungkin. B juga nggak mungkin ya, karena dia nggak bersinggungan semua. Pilihannya tinggal C dan D. Tapi bisa dilihat yang D, panahnya malah jadi nunjuk ke bawah. Jadi dari pilihan yang ada, jawabannya adalah yang C gitu teman-teman. Nah, itu adalah latihan soal untuk video kali ini. Kira-kira teman-teman dari 10 soal ini udah berapa yang salah? Berapa lama teman-teman bisa melihat pola yang ada? Nanti aku coba akan berikan banyak latihan soal lagi yang sesuai dengan soal-soal sebelumnya buat latihan teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau masukan boleh tuliskan di kolom komentar. Teman-teman juga boleh hubungin aku kalau mau diskusi karir secara umum. Silahkan boleh DM Instagram, email, LinkedIn, terserah biar kita bisa diskusi bareng. Paling sampai di sini dulu ya belajarnya. Sampai ketemu di video belajar CPNS selanjutnya. Terima kasih.